Pernah nggak kamu lihat seseorang yang hidupnya kelihatan rapi banget, produktif, tenang, punya waktu buat kerja, keluarga, bahkan bantu orang lain. Sementara kita bangun kesiangan, kerja buru-buru, overthinking tiap malam. Nah, ternyata menurut Stephen Covey, semua itu bukan soal bakat atau keberuntungan, tapi karena orang yang efektif itu hidup dengan kebiasaan yang beda. Di video ini, aku bakal bahas 7 kebiasaan itu lewat cerita dan contoh nyata. Jadi bukan cuma dengerin teori, tapi kamu bisa langsung bayangin praktiknya di hidupmu. Kebiasaan satu, jadilah proaktif. Kita punya kendali atas respons kita terhadap situasi. Orang proaktif tidak menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu. Mereka fokus pada hal yang bisa mereka ubah. Jadi gini, bayangin kamu lagi macet parah. Udah telat, terus tiba-tiba ada motor nyalip ugal-ugalan, otomatis kita pengen marah. Orang yang reaktif cenderung nyalahin semuanya. Cuaca, orang lain, atau nasib. Tapi orang yang proaktif bilang, aku nggak bisa kontrol lalu lintas, tapi aku bisa kontrol responku. Orang reaktif sering marah saat dapat kritik. Tapi orang proaktif akan dengarkan, ambil poin penting, dan perbaiki diri. Covey bilang, ada ruang antara stimulus dan respon. Di ruang itu ada kebebasan kita untuk memilih. Jadi, kebiasaan pertama adalah sadar. Kita punya kendali atas hidup kita, bukan korban keadaan. Kalau diterapin dalam hidup sehari-hari, kamu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, waktu ada yang kritik kerjaanmu, bukannya baper atau marah, kamu tarik napas dan pikirin, apa yang bisa aku pelajari dari sini ya? Atau saat rencana berubah mendadak, kamu nggak panik. Kamu langsung adaptasi, bikin plan B dan tetap jalan. Kebiasaan 2, mulai dengan tujuan akhir. Mulailah semua hal dengan bayangan jelas tentang tujuan akhirnya. Ini membantu kamu mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai dan mimpimu. Bayangin kamu bikin puzzle 1000 keping, tapi gambarnya hilang. Kamu nggak tahu bentuk akhirnya. Pasti frustrasi kan? Nah, banyak dari kita hidup kayak gitu. Sibuk banget, tapi nggak jelas arahnya kemana. Covey ngajak kita nanya, apa yang kamu mau orang lain kenang tentang kamu di akhir hidupmu? Contoh, kalau kamu pengen dikenal sebagai orang yang bijak dan penuh cinta, maka tiap hari kamu akan milih tindakan yang mencerminkan itu. Atau kamu pengen jadi pengusaha sukses yang bisa bantu orang banyak. Maka sekarang kamu harus mulai belajar bisnis, manajemen keuangan, dan membangun karakter kepemimpinan. Habit ini ngajarin kita, jangan hidup asal jalan, tapi jalanin hidup dengan arah yang jelas. Dalam keseharian, kamu bisa mulai dengan nulis tujuanmu, terus taruh di tempat yang gampang dilihat, kayak di wallpaper HP atau sticky notes di laptop. Setiap kali kamu pengen mager atau nyerah, ingat lagi, aku mau jadi apa sih? Dan pastiin langkah kecilmu tiap hari mendekatkan ke sana. Kebiasaan 3, dahulukan yang terpenting. Bedakan antara hal penting dan hal mendesak. Prioritaskan waktu untuk kegiatan yang mendekatkan kamu pada tujuan besar. Pernah nggak kamu punya hari super sibuk, tapi di akhir hari, ngerasa kayak belum ngapa-ngapain? Covey bilang, bedakan mana yang penting dan mana yang mendesak. Contoh, balas chat teman itu mendesak, tapi olahraga atau quality time sama keluarga itu penting. Atau, kamu punya mimpi bikin usaha sendiri, tapi tiap hari, waktumu habis buat scroll media sosial, balas chat grup alumni, atau ikut meeting yang gak relevan. Orang efektif sadar, aku harus ngatur waktuku untuk hal-hal yang membangun hidup jangka panjang. Orang efektif itu bukan orang paling sibuk, tapi orang yang tahu apa yang paling bernilai dan mendahulukannya. Kalau kamu pengen mulai, kamu bisa coba bikin waktu khusus buat hal yang kamu anggap penting. Misalnya 1 jam pertama setelah bangun, kamu pakai buat belajar, ngerjain proyek pribadi, atau ngembangin skill. Buat to-do list berdasarkan tujuan hidup, bukan sekadar reaksi pada hal-hal mendesak. Nggak usah langsung sempurna, yang penting konsisten. Lama-lama kamu bakal kaget sendiri lihat perkembanganmu. Kebiasaan 4, mencari solusi yang saling menguntungkan. Berpikir bahwa hidup bukan kompetisi. Dalam relasi dan kerjasama, selalu cari solusi yang saling menguntungkan. Pernah kerja kelompok yang isinya drama rebutan ide. Ada yang pengen semua ikut dia, ada yang ngambek karena nggak dihargai. Covey ngajarin, orang efektif itu nggak mikir tentang menang atau kalah, tapi gimana supaya dua-duanya menang. Misalnya kamu jual jasa desain, klien minta murah banget.
Win-win bukan berarti nurunin harga habis-habisan, tapi mungkin kamu kasih paket hemat atau barter jasa. Kamu bisa bilang, saya punya versi basicnya, lebih sesuai budgetmu, tapi tetap profesional. Jadi dua-duanya puas. Atau misalnya di kerjaan, kamu bantu rekan tim ngerjain bagian dia. Dan pas kamu butuh bantuan nanti, dia juga nggak akan mikir dua kali. Ini soal hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Dunia bukan kompetisi terus-menerus. Kalau kita kerja sama, hasilnya bisa jauh lebih besar. Kebiasaan 5. Dengarkan dulu baru bicara. Jangan langsung membalas. Dengarkan dengan empati dulu. Kalau kamu mau orang lain mengerti kamu harus duluan berusaha memahami mereka. Pernah curhat ke seseorang tapi dia malah motong, kasih solusi, atau bandingin sama dirinya. Padahal kadang kita cuma pengen didengerin. Covey bilang, kebanyakan orang mendengar untuk merespon, bukan untuk memahami. Contoh nyata, ketika anak kamu ngambek. Kalau kamu langsung ngomel, dia malah makin nutup diri. Tapi kalau kamu tanya pelan, kamu lagi ngerasa apa? Dia bisa merasa dimengerti. Dan dari situ, baru kamu bisa kasih arahan. Kita bisa mulai dengan hal simple, kayak bener-bener ngedengerin waktu teman cerita. Gak nyela, gak langsung ngasih saran. Cukup hadir dan tunjukin kalau kamu peduli. Itu aja udah bikin orang merasa dihargai banget. Kebiasaan ini bikin hubungan jadi kuat mau itu di keluarga, kerjaan, bahkan pasangan. Kebiasaan 6. Bangun sinergi. Gabungkan kekuatan perbedaan. Bekerja sama dengan orang yang berbeda bisa menghasilkan ide dan solusi yang lebih hebat daripada kalau kerja sendiri. Ini soal kerja bareng, bukan kerja sendirian. Covey percaya kalau dua orang beda pandangan bisa saling dengar dan gabung ide, hasilnya bisa lebih hebat dari yang mereka bayangin. Kayak musik, piano sendirian indah, biola sendirian juga oke, tapi kalau dimainkan bareng, bisa jadi simfoni. Contoh, di tempat kerja, tim marketing dan tim produk beda banget gayanya. Tapi kalau mereka sinergi, bisa lahir inovasi yang powerful. Ini bisa kamu lakuin, misalnya saat kerja bareng tim. Gak usah ngerasa harus bisa semuanya sendiri. Justru kolaborasi itu bikin hasilnya lebih kuat. Kadang ide dari orang lain bisa jadi penyempurna dari rencana kamu. Buka ruang diskusi dan kamu bakal lihat keajaiban kerja tim yang nyata. Kebiasaan 7. Asah gergajimu. Luangkan waktu untuk istirahat dan perkembangan diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Kalau kamu terus bekerja tanpa henti, kamu akan tumpul. Bayangin kamu disuruh nebang pohon besar, tapi gergajinya tumpul. Kamu kerja keras, capek, tapi nggak selesai-selesai. Padahal, kalau kamu berhenti sejenak untuk asah gergaji, pekerjaanmu bisa selesai lebih cepat. Dalam hidup, gergaji kita adalah tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Tubuh kita perlu istirahat dan olahraga. Pikiran kita butuh belajar dan baca. Hati kita butuh relasi yang sehat. Dan jiwa kita butuh refleksi dan spiritualitas. Orang efektif itu bukan yang kerja non-stop, tapi yang tahu kapan harus istirahat dan isi ulang tenaga. Untuk mulai asah gergaji, kamu nggak perlu langsung ubah semuanya. Cukup mulai dari istirahat cukup, jalan kaki 15 menit sambil dengerin musik, atau baca buku 10 halaman sebelum tidur. Luangin waktu buat recharge supaya kamu bisa terus produktif tanpa kehilangan energi hidup. Jadi kalau kamu pengen hidup yang lebih terarah, produktif, dan punya dampak, mulailah dengan 7 kebiasaan ini. Dan ingat, efektivitas bukan hasil dari motivasi sesaat, tapi dari kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa subscribe channel Halaman Hidup. Karena di episode berikutnya, kita bakal bahas buku-buku lain yang bisa ngebantu kamu upgrade cara mikir dan cara hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.